Makanya sumpahnya Kanjeng Nabi, doanya Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya pasti dibahagiakan, diselamatkan, disejahterakan, dikayarayakan. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya para sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga? Siapa yang tidak mau dibahagiakan? Siapa yang tidak mau disejahterakan? Siapa yang tidak mau diselamatkan? Siapa yang tidak mau dikayarayakan? Tahu Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sama doanya seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, mirip. Siapa yang taat kepadaku dijamin masuk surga. Namun sebaliknya, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku faqad aba, maka sungguh-sungguh ia tidak mau dimasukkan ke dalam surga, tidak mau dibahagiakan, tidak mau disejahterakan, tidak mau diselamatkan, tidak mau dikayarayakan. والمسلم المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني يقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, sayulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa barik wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim wa ja'alna wajhan fi qulubi katsiran awali ya hasanal fi alaihi ya qayyum bil zawali mu'jam bi tafalakal hamdul minatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u
عيد وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومرادي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشهد وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وأصحابي كرام أئمتي يغفر الغفار ربي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Ibrahim 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika berdoa Kanjeng Nabi Ibrahim, Mbah Ibrahim, apa doanya? Rabbi ja'al, wahai Allah yang maha mengatur, aj'al, jadikanlah hadzal balad, jadikanlah ini negeri, ini wilayah, ini rumah,
ini jasad aminan, jadikan tempat yang aman, tempat yang di dalamnya ada keimanan. Wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniyah, dan anak cucuku, anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah asnam, berhala. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim waktu itu hijrah ke Bekah, yang mana Bekah itu sebuah lembah yang jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah yang maha mengatur. Kalau Rabbi itu berdoa agar diatur oleh Allah, jangan salah berdoa. Kalau Rabbi agar bisa diatur oleh Allah, mohon kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah agar bisa mengatur. Mengatur apa? Aj'al hadzal balada aminan, agar menjadikan negeri ini, negara ini, tempat ini, wilayah ini, kota ini, desa ini, termasuk diri ini, menjadi tempat yang aminan, yang aman, yang di dalamnya ada keimanan, kokoh imannya, aman. Kalau imannya nggak kokoh, nggak aman. Dan disambung wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniyah, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, agar tidak menyembah, tidak mengabdi kepada berhala atau togut-togut selain Allah. Asnam ini adalah hawa nafsu kita yang berjongkol di dalam hati kita, di dalam dada kita. Jangan biarkan asnam-asnam ini menjadi besar. Makanya tatkala ada asnam kecil, cepat-cepat bertobat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar dibersihkan dari dalam jiwa kita. Apa dampaknya kalau asnam ini ada di dalam jiwa kita? Kanjeng Nabi Ibrahim sangat mengetahui itu, sehingga Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbi, wahai Allah yang mengatur, innahunna, sesungguhnya asnam, berhala itu, hawa nafsu itu, hawa nafsu yang dijadikan berhala, yang dijadikan Tuhan di dalam kehidupan ini, adlalna, telah menyesatkan, katsiron, kebanyakan, minan nas, dari manusia. Jadi memang hawa nafsu itu yang disetir oleh setan, dan setan ini termasuk dari kelompoknya iblis yang berjanji untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah.
dan tugasnya memang untuk menyesatkan, ditugasi oleh Allah untuk menyesatkan. Dan kenyataan katsiran minan nas, kebanyakan dari manusia itu tersesat. Jadi yang tidak tersesat, yang tetap dengan keimanannya yang kokoh, berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalannya Allah, itu hanya sebagian kecil. Faman tabi'ani, maka barang siapa mengikuti aku, mengikuti kanjeng Nabi Ibrahim, mengikuti millata Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia itu minni, termasuk dari kelompokku. Wa man asoni, dan barang siapa durhaka kepadaku, fa innaka, maka sesungguhnya dia, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah luar biasanya kanjeng Nabi Ibrahim, bapak tauhid kita, yaitu kanjeng Nabi Ibrahim, yang mencari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Perjalanannya dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim, dan kanjeng Nabi Ibrahim sadar dan disadarkan oleh Allah bahwa banyak manusia yang tersesat dan disesatkan oleh hawa nafsunya, oleh berhala-berhala yang ada di dalam hatinya. Makanya kanjeng Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah agar Allah mengatur dari kebanyakan manusia ini, agar diberi petunjuk oleh Allah. Makanya ikutilah kanjeng Nabi Ibrahim, agama yang lurus, yang hanifan musliman, itulah agamanya kanjeng Nabi Ibrahim. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad itu mengikuti millata Ibrahim. Kalau kita mengikuti kanjeng Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan diakui menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Dan barang siapa kita tidak mau mendurhakai, bahkan menentang kanjeng Nabi Ibrahim, langsung memutuskan fa innaka Ghafurur Rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah, ya Rabb, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim itu tatkala sampai wa man asani, tidak diteruskan falaisa minni, bukan. Tatkala wa man asani, maka barang siapa durhaka kepadaku, langsung kanjeng Nabi Ibrahim menyerahkan urusannya semua itu kepada Allah. Fa innaka Ghafurur Rahim. Inilah ciri dari hambanya Allah yang dicintai oleh Allah, yang dijuluki oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu kanjeng Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa mengikuti aku, kata kanjeng Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya ia termasuk dari kelompokku, termasuk dari keluargaku. Wa man asani, dan barang siapa durhaka kepadaku, tidak dilanjutkan falaisa minni,
Namun Kanjeng Nabi Ibrahim langsung menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Fa innaka ghafurur rahim, dengan harapan bahwa Allah memberi kekuatan berupa petunjuk, berupa rahmat, sehingga anak keturunannya dimaghfirah oleh Allah karena kasih sayangnya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau tadi Robbi sendirian, kalau sekarang lebih dari satu. Rabbana, makanya kalau berdoa Robbi sama Robbana itu bedanya. Kalau Robbi doanya sendirian, Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina, itu untuk lebih dari satu. Ini Kanjeng Nabi Ibrahim pada saat itu lebih dari satu. Siapa saja? Rabbana, wahai Allah pengatur kami, ini sesungguhnya aku askantu telah meletakkan, menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi, tidak dzi mempunyai zar'in, tumbuh-tumbuhan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim menempatkan dari keturunannya di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanaman. Di mana itu? Indaka baitikal muharram, yaitu di sisi baitika, rumah engkau, al-muharrami, yang dimuliakan, yang agung, yaitu Baitullah. Siapa yang ditempatkan di situ? Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam diletakkan di sana. Jadi tatkala nyampe di sebuah lembah yang mana tempat itu dinamakan Bakkah, yang di tengah-tengahnya ada bangunan, ada pondasi dari Baitikal Muharram, dari Baitullah, dari Ka'bah yang kita kenal sekarang. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim meletakkan putranya yang bernama Ismail beserta istrinya yang bernama Siti Hajar di sebuah lembah, yaitu di Bakkah, yang mana di daerah itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, kering, gersang, kerontang. Maksudnya ghairi dzi zar'in, dari titik nol, dari awal, dari start. Memang kita itu harus dimulai dari kerenteknya hati kita, karena qalbul mu'minin Baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah Baitullah. Baitikal Muharram itu ada di dalam dada kita masing-masing. Inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya Baitullah itu sudah diletakkan di dalam dada manusia. Titik nol. Jadi keimanannya mulai dari titik nol, di start di situ. Harus semua bermuara kepada hati kita.
Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai pengatur kami, liyuqimus shalah, diletakkan atau dimulai dari titik nol itu, yaitu dari Baitullah itu, agar kami bisa mendirikan sholat. Makanya kalau jauh dari Baitullah, getarannya kurang. Makanya harus dekat, selalu dekat dengan Baitullah. Faja'al, maka jadikan af'idatan, hati fuad, minan nas, dari manusia, tahwi, cenderung, rindu, cinta, ilaihim, kepada mereka. Jadi tingkatan hati itu ada 5. Yang ketiga namanya hati fuad. Makanya jadikan hati fuad dari sebagian manusia, dari manusia, tahwi, cenderung, cinta, rindu, ilahin, kepada mereka. Mereka siapa? Keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Mereka siapa? Ada mufassir juga menyatakan bahwa mereka itu merujuk kepada Baitullah. Jadi dari sebagian manusia cenderung cinta, rindu kepada Baitullah yang ada di kota Makkah. Atau dari sebagian manusia cenderung cinta kepada keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim, Khalilullah. Warzuqhum, dan memberi siapa Allah kepada mereka rezeki, dan rezekikan kepada mereka minat samarati, dari buah-buahan, dari buah keimanan. Berupa apa? Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, itulah buah dari keimanan. Akhlaknya luar biasa, mulia. Perkataannya tidak pernah menyakiti orang lain. Dijaga perkataannya, dijaga perbuatannya dari menyakiti orang lain. Dijaga semua, lesannya dijaga, tangannya dijaga untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan lesan dan tangannya. Itulah buah dari keimanan. La'allahum yashkurun, agar mereka pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur, ditambah oleh Allah kenikmatan. Kalau pandai bersyukur, ditingkatkan oleh Allah keimanannya. Pada kenyataannya, di kota Mekah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, kecuali di Taif dulu, di zamannya Kanjeng Nabi. Taif itu dekat dengan kota Mekah, seperti di batu. Dulu ada tanaman-tanaman seperti anggur, sejuk, mirip seperti batu. Mekahnya ada di Malang, Taifnya ada di batu. Banyak buah-buahan yang ada di kota Mekah, padahal tidak ada pohon di sana. Tidak ada pohon pisang, tapi tatkala kita umroh dan haji, amin. Tidak ada buah-buahan di sana, tidak ada pisang, tidak ada apel, tidak ada anggur, tidak ada pir. Namun di kota Mekah itu terdapat semuanya. Ada pisang, ada anggur, ada apel, ada pir. Padahal di sana nggak ada pohonnya,
Namun karena sudah ditakdirkan oleh Allah, warzuqhum minats tsamarat, Allah telah menakdirkan rezeki bagi mereka dari buah-buahan. Jadi kaya akan buah-buahan, walaupun tidak ada pohonnya. Namun itu kenyataannya. Namun hakikatnya kita minta kepada Allah, direzekikan kepada kita oleh Allah buah as-samarat, buah-buahan dari keimanan kita, la'allahum yashkurun, agar kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Buah-buahan pasti ada pohonnya. Kumpulan dari pohon-pohon itu yang dinamakan kebun. Ngantuk. Kumpulan dari pohon-pohon apel itu namanya kebun apel. Kumpulan dari pohon stroberi itu namanya kebun stroberi. Itu loh, namanya kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Makanya sumpahnya Kanjeng Nabi, doanya Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya pasti dibahagiakan, diselamatkan, disejahterakan, dikayarayakan. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya para sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga? Siapa yang tidak mau dibahagiakan? Siapa yang tidak mau disejahterakan? Siapa yang tidak mau diselamatkan? Siapa yang tidak mau dikayarayakan? Tahu Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sama doanya seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, mirip. Siapa yang taat kepadaku dijamin masuk surga. Namun sebaliknya, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku faqad aba, maka sungguh-sungguh ia tidak mau dimasukkan ke dalam surga, tidak mau dibahagiakan, tidak mau disejahterakan, tidak mau diselamatkan, tidak mau dikayarayakan. Bukan falaisa minni, bukan. Tetap umatnya Kanjeng Nabi, tapi tidak mau. Siapa tahu besok, siapa tahu lusa, siapa tahu bukan orang tuanya namun anaknya, siapa tahu bukan anaknya namun cucunya. Seperti kenyataannya keturunan dari Abu Jahal, yaitu Ikrimah. Ikrimah ini mufassir nomor 3 sejazirah Arab, padahal keturunan dari Abu Jahal. Orang tuanya tidak beriman, anaknya beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau ta'lam, mengetahui, manuhli, apa-apa yang aku sembunyikan, wa manu'lin, dan apa-apa yang aku tampakkan. Jadi Allah itu dhahiran wa batina, tahu semua, luar dalam tahu semua. Makanya
Gak boleh beda antara luar dan dalam. Belajarlah jujur kepada diri kita, jangan belajar mendolimi diri kita. Wa ma yakhfa, dan tidak ada yang tersembunyi Allah bagi Allah min syai'in, dari sesuatu apapun, fil ardi yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak pula yang ada di langit. Allah itu maha tahu, maha mengetahui, apalagi cuma yang ada di hati kita manusia. Alhamdulillah ini afdalnya doa, afdalul zikri la ilaha illallah, afdalud doa alhamdulillah. Makanya doanya cukup alhamdulillah saja. Maksudnya bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan hanya di lisan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillahilladzi, semua puji milik Allah yang wahabali, yang menganugerahkan kepadaku, kata Kanjeng Nabi Ibrahim, alal kibari, atas waktu tuaku. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim mempunyai anak itu tatkala umurnya sudah tua. Siapa putra-putranya? Ismail wa Ishaq, yaitu Kanjeng Nabi Ismail dan Kanjeng Nabi Ishaq, dari dua ibu yang berbeda. Kanjeng Nabi Ismail dari ibunda Siti Hajar, dan Kanjeng Nabi Ishaq dari ibunda Siti Sarah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, la sami'ud du'a, sungguh-sungguh mendengar doa-doa kita. Rabbi ja'alni, berdoa Kanjeng Nabi Ibrahim. Tadi Rabbana, sekarang Rabbi. Ini pribadi. Kanjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Rabbi ja'alni, wahai Allah maha pengatur, aj'alni, jadikan aku, muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat. Jadikan aku dulu. Jadi orang tua itu dijadikan percontohan bagi anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan aku sebagai seorang hamba yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunan-keturunanku, anak cucuku. Minta Kanjeng Nabi Ibrahim agar menjadi hamba yang ahli dalam sholat, yang selalu mendirikan sholat dari keturunan-keturunannya. Setelah dia mempraktekkan mendirikan sholat, kemudian dia berdoa agar anak keturunannya juga mendirikan sholat. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu memberi contoh bagi anak keturunannya. Jadi nggak boleh cuma omong doang saja. Ayo le sholat le, awake dhewe nggak sholat. Jadikan contoh. Layakkan diri kita sebagai seorang ayah menjadi contoh bagi anak-anak kita dalam hal ibadah, khususnya dalam hal sholat. Rabbana, tadi Rabbi, sekarang Rabbana. Wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, maka kabulkanlah doa-doa kami. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ini termasuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ini sebagai contoh seorang pemimpin
yang menyelamatkan dirinya sendiri dan juga menyelamatkan keluarganya, istrinya, anak cucunya dari api nerakanya Allah, dari siksa api nerakanya Allah, yaitu dengan bermohon kepada Allah, aj'alni, jadikan aku muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat. Bukan khalaqtani, bukan kholqi, bukan, tapi aj'alni, jadikan. Jadi ada ikut campur tangannya Allah, kekuatannya Allah dalam sholat-sholat kita. Tidak ada ibadah-ibadah apapun yang lepas dari rahmatnya Allah, dari kekuatannya Allah. Semuanya itu berkat rahmat dari Allah. Kita mendirikan sholat secara berjamaah itu merupakan rahmat dari Allah, tidak bisa lepas. Kita bangun malam sholat tahajud itu rahmat dari Allah. Sholat tahajud itu berat, qiyamul lail itu berat. Ciri-cirinya orang yang soleh, yang sukses adalah mengistiqomahkan sholat malam, mengistiqomahkan sholat tahajud dalam kehidupannya. Sunnah, tapi sunnah yang berat yaitu sholat tahajud. Sunnah berat, namun dia tetap berpegang teguh. Itulah hambanya Allah yang soleh, yang disukseskan oleh Allah. Tanpa tahajud tidak bisa, makanya harus tahajud. Tahajud ini kebiasaannya dari para nabi, dilanjutkan oleh para wali, dilanjutkan oleh ulama-ulamanya Allah sampai sekarang, yaitu sholat tahajud. Sunnah namun berat, tapi tetap dijaga, itu luar biasa. Gak enteng walaupun sunnah, apalagi sholat 5 waktunya, tambah dipegang betul-betul dalam kehidupannya. Jadi ukurannya adalah sholat. Besok di yaumil qiyamah yang ditanyakan pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya akan dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, maka amal-amal seluruhnya dianggap rusak. Makanya belajar sholat yang benar. Sholat itu adalah sambungan kita dengan Allah. Qiyam itu berdiri, itulah sholat. Tegakkan kesadaran kita, sadarkan diri kita bahwa Allah selalu bersama kita. Kita sekarang sedang hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Camkan itu, ucapkan betul-betul dalam hati kita bahwa Allah tidak jauh dari kita. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.